Bab 571, Pantas Mati Tanpa Belas Kasihan. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Ledakan-ledakan-ledakan, bumi bergemuruh, serigala menyerbu seperti pasang surut, mereka tak berujung seperti air banjir, menyerang maju tanpa henti. Puluhan ribu serigala berlari cepat, kelompok serigala itu dalam kekacauan. Ada serigala angin yang berlari seperti terbang, serigala air dengan tubuh seputih salju, serigala malam yang ramping dan sembunyi-sembunyi, serigala punggung kura-kura yang stabil dan kokoh, serigala api merah tua yang membakar dengan ganas. 100 raja serigala, 1000 raja serigala, dan raja serigala yang tak terhitung jumlahnya memimpin pasukan bersama dengan serigala yang bermutasi. Mereka bepergian dalam kelompok dan sangat mencolok. Seperti serigala hutan darah, dengan hutan tulang di punggungnya, setinggi gunung. Serigala sirip hiu dengan kulit seperti gajah, sementara menjadi amfibi. Serigala gila dengan 3 mata abu-abu keperakan, menjadi maniak pertempuran. Di dalam tanah terberkati istana kekaisaran, di langit keemasan yang cerah, ada serigala-serigala biru berlarian di udara, melolong sambil memancarkan aura yang kuat. Fang Yuan duduk di punggung Raja Serigala Biru yang tak terhitung jumlahnya karena angin kencang tidak dapat memengaruhi ekspresinya yang teguh dan penuh tekad. Matanya gelap seperti jurang, dia melihat ke bawah dengan pikirannya yang tak terduga. Meskipun serigala-serigala itu tersebar ketika dia pertama kali memasuki tanah terberkati istana kekaisaran, Fang Yuan telah membagikan misi kepada orang lain dan telah memanggil kembali serigala-serigala lama serta merekrut serigala-serigala baru sejak saat itu. Sekarang, dia memiliki sekitar 500.000 serigala yang berlari di bawahnya seperti pasang surut laut. Pada titik ini, dia benar-benar berada di puncak alam fana. Selama kontes istana kekaisaran, dia adalah salah satu dari 5 raja binatang buas bersama dengan Jiang Baoya, Ma Zun, dan yang lainnya. Setelah kontes istana kekaisaran, hanya melihat dataran utara saja, dia adalah master perbudakan nomor 1 generasi saat ini. Selain pencapaian perbudakannya, dia juga menunjukkan teknik hebat dalam kultivasi jalur kekuatannya, dan juga seorang master terbang, itu benar-benar pencapaian yang mengejutkan. Siapa yang tidak menghormati dan memuja Raja Serigala Chang San Yin yang agung? Di seluruh dataran utara, berapa banyak yang benar-benar dapat menantangnya? Namun pada saat ini, dalam benak Fang Yuan, ada suara yang mengecilkan hatinya. Hehehe, anak muda, kau ingin menggabungkan kekuatan dan perbudakan, itu benar-benar tugas yang berat. Aku sarankan kau untuk menyerah secepatnya. Surat wasiat Mo Yao berlanjut, kekuatan dan perbudakan sangat berbeda satu sama lain. Kombinasi kekuatan dan perbudakan telah menjadi masalah lama. Tidak mudah bagimu untuk bahkan mengolah keduanya, mengapa kamu tidak mengubahnya sekarang saat masih dini? Tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak berarti dan merepotkan, aku telah melalui ini di masa laluku. Kamu perlu tahu, ada banyak jalan dan cara untuk menjadi Master Gu. Kekuatan kita tidak bergantung pada jumlah jalan yang kita lalui, tetapi kedalaman pencapaian kita. Mo Yao menjelaskan kepadanya dengan sabar, tetapi Fang Yuan mengejek, dengan arogan menolak, masalah dimaksudkan untuk dipecahkan, apa yang perlu ditakutkan. Kultivasi ganda perbudakan kekuatan adalah masalah lama, itu karena aku belum dilahirkan kembali pada masa itu. Pada akhirnya aku akan memiliki dunia di telapak tanganku, namaku akan tercatat dalam sejarah, seperti Star Constellation, Red Lotus, Paradise Earth, dan lainnya. Konstelasi bintang, teratai merah, dan bumi surga semuanya adalah para bangsawan tingkat 9. Dalam sejarah panjang umat manusia, sungai, waktu mengalir tanpa henti, tetapi hanya ada 10 dari mereka sepanjang masa. Fang Yuan adalah manusia biasa, tetapi dia bercita-cita menjadi orang seperti itu, bagaikan seekor semut yang mencoba menjadi seekor gajah. Ambisi dan nada bicaranya begitu tinggi, bahkan tekad Mo Yao pun tertahan saat mendengarnya. Melolong, bunuh semua binatang pemimpin bumi ini. Di mana Gu Master penyembuh? Seseorang terluka, cepat datang dan bantu. Binatang-binatang itu menggeram, para Gu Master berteriak, pertarungan skala kecil mencapai klimaksnya. Di medan perang yang relatif kecil, ada lubang di tanah, anggota tubuh yang patah, dan darah di mana-mana. 5 hingga 6 Gu Master mengelilingi Raja Binatang Pemimpin Bumi, terlibat dalam pertempuran sengit. Ada sejumlah besar mayat binatang pemimpin bumi yang mengelilingi mereka. Binatang pemimpin bumi ini memiliki tubuh humanoid dan ekor ular,
wajah mereka menyerupai kelelawar, dan hidung mereka runcing ke atas. Mereka memiliki telinga besar dan tubuh hitam yang ditutupi oleh baju besi daging. Di sekeliling dada mereka, terdapat 5 hingga 6 cambuk daging, yang panjangnya mulai dari puluhan sentimeter hingga meter. Cambuk-cambuk itu seperti tangan, lincah seperti ular saat mereka melemparkan dengan kekuatan besar, baik secara ofensif maupun defensif. Binatang-binatang pemimpin bumi hidup di bawah tanah, tetapi mereka hanya hidup di dekat permukaan dan tidak jauh di bawah. Mereka memiliki nilai yang besar, baik itu mata, bulu, atau ekor mereka. Mereka adalah bahan penyempurnaan gu yang langka dan berharga. Yang paling langka adalah cambuk daging mereka, semakin panjang semakin baik. Cambuk yang panjangnya 6 meter atau lebih seringkali tak ternilai harganya, hampir tidak ada yang dijual di pasaran. Saat ini di dataran utara, binatang pemimpin bumi hampir punah. Namun di tanah yang diberkati istana kekaisaran, mereka hidup dalam jumlah besar, misalnya di daerah ini, selama 10.000 li di sekitarnya, ada kelompok binatang pemimpin bumi yang hidup di bawah tanah. Uang menggerakkan hati orang-orang, karena ini dekat dengan istana suci. Banyak Master Gu sering berkumpul dalam kelompok dan berburu di tempat ini. Kelompok yang bertarung ini adalah salah satunya. Master Gu dalam kelompok tersebut telah memburu binatang pemimpin bumi beberapa kali, mereka cukup berpengalaman. Namun kali ini, mereka menghadapi masalah. Meskipun mereka menarik kelompok binatang pemimpin bumi, hanya ada 100 dari mereka yang dapat mereka kelola. Namun, Raja Binatang itu bukan Raja Binatang 100 biasa, tetapi Raja Binatang 1000 tua. Meskipun Raja Binatang tua ini tidak dapat bertarung dan sudah tua dan sakit-sakitan, ia memiliki banyak gu liar di dalamnya, dan benar-benar memiliki kekuatan pertempuran tingkat 3. Di antara Master Gu Fana, tingkat 1 adalah siswa, mereka baru saja memulai dan lemah, menjadi yang paling sering terlihat. Pangkat 2 adalah fondasi suku, sumber utama tenaga manusia, mereka cukup umum. Pangkat 3 adalah tetua, mereka adalah pilar pendukung bagi klan, dan jauh lebih langka daripada Master Gu peringkat 2. Pangkat 4 adalah pemimpin, yang mampu memimpin 10.000 orang. Pangkat 5 adalah puncak alam fana, mereka adalah Master Gu Fana yang paling langka. Kepala bumi, Raja 1000 binatang buas, bukanlah masalah dengan sendirinya, tetapi pangkat 3 yang dimilikinya terlalu berat untuk ditangani oleh kelompok ini. Selama awal pertempuran, pemimpin Jiangdong bersikap tegas dan memiliki banyak pengalaman, memerintahkan kelompoknya dan membawa beberapa orang untuk menerobos masuk ke kelompok binatang buas, menghentikan Raja Binatang Buas Kepala Bumi, sementara yang lain membantai binatang buas kepala bumi. Jika tidak, kelompok itu pasti sudah hancur. Semuanya, berusahalah lebih keras. Binatang tua ini akan jatuh, kita akan menang jika kita bisa bertahan. Jiangdong berteriak untuk meningkatkan moral kelompok. Semua orang menjawab dengan cepat, meningkatkan konsentrasi dan fokus mental mereka. Dari awal pertempuran hingga sekarang, 1 jam telah berlalu. Para Gu Master hampir kehabisan esensi purba, tetapi karena budaya dataran utara, semua Gu Master ini juga mengolah jalur kekuatan. Para Gu Master bertarung dengan gagah berani, terutama menggunakan pertarungan jarak dekat, hanya menggunakan esensi purba mereka ketika mereka tidak punya pilihan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri atau orang lain. Melolong. Tepat pada saat ini, Raja Binatang Buas Tua mengayunkan ekor ularnya, menyebabkan udara berderak. Ekor ular itu mengenai salah satu Gu Master dan membuatnya terbang. Ketika dia mendarat, dada Gu Master ini hancur dan semua tulangnya patah, dia sudah sangat mati. Manusia memiliki kecerdasan, binatang buas juga memiliki kelicikan mereka. Raja Binatang Tua itu benar-benar lemah, tetapi itu tidak berarti ia tidak berdaya. Ketika ia mengeluarkan sisa kekuatannya, ia langsung membunuh 1 orang. Para Master Gu tercengang, moral mereka jatuh ke titik terendah. Oh tidak, kita sudah menemui jalan buntu sebelumnya, bahwa kita tinggal 1 orang lagi, dan esensi purbaku kurang dari 20% tersisa, apa yang akan kita lakukan? Mata Jiangdong berputar saat ia berpikir untuk melarikan diri. Kelompok pemburu ini hanya didirikan atas kemauannya sendiri, meskipun melarikan diri akan merusak reputasinya, apalah arti reputasi jika dibandingkan dengan kematian. Orang-orang dataran utara adalah pecinta pertempuran, memang benar bahwa mereka ganas dan pemberani, tetapi mereka tidak bodoh. Di masa lalu, hidup itu sulit dan aku hanya bisa berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Sekarang setelah aku berada di dalam tanah yang diberkati istana kekaisaran,
dengan sumber daya yang melimpah, aku seharusnya mengumpulkan fondasiku dan terbang ke langit. Bagaimana aku bisa mengorbankan hidupku yang berharga di sini? Saya punya orang tua dan anak di rumah, meskipun hasil perburuan ini bagus, batu purba itu hanya cukup untuk menopang kultivasi saya sendiri. Bajingan di rumah itu akan memulai perjalanan kultivasinya dalam waktu setengah tahun, jadi, maaf semuanya. Tatapan mata Jiang Dong bersinar sejenak, saat dia mundur tiba-tiba, menggunakan semua esensi purba yang tersisa pada gerakan gunya. Dia menerjang udara, dengan suara, swoosh, dia menghilang seperti angin. Para Master Gu yang tersisa tercengang lagi, pemimpinnya melarikan diri dalam pertempuran, apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Seketika, semua orang berhamburan karena moral menjadi tidak ada. Raja binatang buas kepala bumi menggeram, mengejar mereka. Sialan, Jiang Dong menoleh ke belakang dan mengutuk, jiwanya hampir terbang ke 9 surga. Raja binatang buas kepala bumi tua ini memilih untuk mengejarnya dari semua orang, kemungkinan besar serangannya yang kejam dan serangannya yang ganas membuat binatang buas tua itu marah. Oh tidak, hidupku akan berakhir jika terus seperti ini. Keduanya berlari dan mengejar, seiring berjalannya waktu, esensi purbanya habis dan Jiang Dong jatuh dalam keputusasaan. Tuan Jiang Dong, silakan lari. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari jauh. Jiang Dong berbalik dan melihat seorang pemuda di sebelah kiri, itu adalah Ma Hongyun yang baru saja bergabung dengan kelompok itu. Dia memiliki kultivasi tingkat 1 dan merupakan seorang Gu Master pendukung dengan sedikit kekuatan tempur. Sejak awal pertempuran, dia telah dikirim dan digunakan untuk menyelidiki area tersebut. Dasar bocah bodoh. Jiang Dong sangat gembira, dia mengubah arah dan berlari ke arah Ma Hongyun. Mata Ma Hongyun terbuka lebar, dia melihat Raja Binatang Buas tua mengejar Jiang Dong dan ingin mengingatkannya. Tidak disangka Jiang Dong benar-benar memancing Raja Binatang Buas tua itu ke arahnya. Ma Hongyun langsung berlari, tetapi Jiang Dong bahkan lebih cepat, dalam beberapa tarikan napas, dia sudah mendekatinya. Jiang Dong tertawa terbahak-bahak, "Nak, kau menyelamatkan hidupku hari ini, kematianmu tidak sia-sia." Sambil berkata demikian, dia menggunakan cacing gunya dan memukul Ma Hongyun tanpa sadar, mengulurkan tangannya dan melemparkannya ke belakang. Tetapi Raja Binatang Buas tua itu mengabaikan makanan gratis itu dan terus mengejar Jiang Dong tanpa henti. Tawa Jiang Dong berakhir, suasana hatinya berubah dari surga ke neraka. Tepat saat Raja Binatang Buas tua itu mendekatinya, dia bisa mendengar gemuruh di telinganya saat tanah mulai bergetar. Selanjutnya, dari jauh di langit, sebuah garis semakin besar dan jelas. Serigala, mengapa ada begitu banyak serigala? Gelombang serigala turun dari langit, aura agung yang dipancarkannya seperti air banjir yang menelan dunia. Raja Binatang Buas tua itu membeku, setelah linglung sebentar, dia menggigil dan berbalik untuk melarikan diri. Serigala api merah, serigala punggung kura-kura, kawanan serigala yang luar biasa, benar, ada pengumuman, Raja Serigala akan berburu di daerah ini. Ahahaha, hidupku tidak seharusnya berakhir, aku terselamatkan. Jiang Dong bersorak keras setelah keterkejutannya yang pertama. Dia duduk di tanah, tubuhnya menggigil karena kegembiraan, harapan setelah putus asa membuatnya merasa sangat lega saat air mata mengalir dari matanya. Namun saat berikutnya, gelombang serigala datang tanpa turun perlahan, menyerbu seperti ombak saat mencabik-cabiknya dalam beberapa detik. Di langit keemasan, di atas serigala biru, kehendak Mo Yao berbicara dalam benak Fang Yuan dengan desahan sedih. Fang Yuan, kau biarkan serigala-serigala ini membunuh setiap makhluk hidup di jalan mereka, baik musuh maupun sekutu. Niat membunuhmu terlalu kuat, apakah kau tidak takut melawan tatanan alam? Apakah kau tidak takut dengan pendapat Master Gu lainnya? Aku sudah mengumumkan perburuanku sejak lama. Orang-orang ini diliputi oleh keserakahan, mereka seperti semut, tidak ada belas kasihan bagi mereka ketika mereka menghalangi jalanku. Fang Yuan menjawab dengan lugas bab 572, berhasil menyempurnakan Earth Chief Zombie Gu. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Kelompok serigala itu seperti tsunami yang meninggalkan jejak darah kemanapun ia pergi di tanah yang diberkati. Fang Yuan duduk dengan acuh tak acuh di punggung Raja Serigala Biru, menutup mata terhadap pembantaian yang terjadi di depannya. Dalam benaknya, keinginan Mo Yao sedikit mengernyit. Dia adalah peri yang dibesarkan oleh Spirit Affinity House, orang yang berada di jalan yang benar, dia tentu saja tidak senang dengan pembantaian biasa yang dilakukan Fang Yuan.
Pemuda ini dapat menyamarkan identitasnya dan menyelinap ke tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran di bawah pengawasan para dewa Gu Dataran Utara. Dia adalah orang yang tak kenal takut dan licik. Dia juga menguraikan petunjuk warisanku dan menyempurnakan Gu abadi. Dia tidak hanya ditakdirkan tetapi juga memiliki metode yang luar biasa. Yang lebih penting, dia tahu untuk tunduk dan patuh. Ketika dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai keinginannya, dia segera berkompromi. Orang ini juga sangat cerdik. Apa asal-usulnya? Kehendak Mo Yao tak dapat menahan diri untuk bertanya tentang pertanyaan itu. Dia baru saja keluar dari paviliun air dan tinggal di dalam pikiran Fang Yuan. Dia telah menganalisis banyak pikiran Fang Yuan dan segera mengetahui banyak rahasianya. Namun, respons Fang Yuan cepat dan segera mengambil tindakan pencegahan, membuat kemajuannya sangat melambat. Dengan demikian, kehendak Mo Yao mengetahui rahasia Fang Yuan tetapi apa yang dia ketahui terbatas. Di antaranya termasuk rahasia yang diungkapkan Fang Yuan kepadanya atas kemauannya sendiri. Dia masih tidak tahu bahwa Fang Yuan memiliki Spring Autumn Cicada, jadi dia tidak memiliki cara untuk mengetahui rahasia terbesar Fang Yuan sebagai seorang transmigrator. Ini adalah dunia Gu. Mo Yao telah binasa dan yang tersisa hanyalah sebagian dari kehendaknya. Tidak dapat menggunakan cacing Gu, kehendak Mo Yao hanya dapat memanfaatkan pencapaian rendah Fang Yuan di jalur kebijaksanaan. Saya baru saja terbangun, saya tidak tahu apa latar belakangnya. Pemuda ini memiliki tekad yang sangat kuat dan sangat keras kepala. Saya harus menunggu waktu yang tepat dan membimbingnya untuk mengembalikan paviliun air ke sekte terlebih dahulu. Tidak akan terlambat untuk membujuknya berbuat baik begitu kita tiba di rumah afinitas roh. Kehendak Mo Yao telah mewarisi sebagian kecerdasan dari tubuh utama dan langsung terdiam ketika dia menyadari bujukan apapun akan sia-sia. Tidak ada perlawanan sama sekali, tatapan Fang Yuan yang gelap dan menakutkan perlahan ditarik kembali, menutup matanya untuk beristirahat di punggung serigala. Dia bukan seseorang yang membantai dengan sengaja. Ada alasan untuk membiarkan serigala membantai dengan kekuatan penuh hari ini. Salah satunya adalah untuk menarik kelompok binatang pemimpin bumi di bawah tanah. Binatang pemimpin bumi adalah binatang buas, bau darah yang pekat akan menarik dan merangsang sifat buas mereka, membuat mereka berisiko muncul dari tanah. Kedua, pembantaian itu akan menghasilkan banyak jiwa. Sejak dimulainya kontes Istana Kekaisaran, Fang Yuan telah menggunakan katak penguburan jiwa untuk mengumpulkan jiwa-jiwa. Dia memiliki Gunung Danghun, dan selama Gunung Danghun tidak mati sepenuhnya, semakin banyak jiwa yang dimilikinya, semakin baik baginya. Alasan ketiga ditujukan pada keinginan Mo Yao dalam benaknya, dia mencoba menyelidikinya. Mengenai akibat buruk dari membunuh Master Gu dengan sengaja, Fang Yuan senang alih-alih takut. Tidak menyebutkan bahwa dia telah membuat pengumuman publik, membuat konsekuensinya jelas bagi semua orang, bahkan jika publik bergerak dan kebencian serta kebencian terhadapnya meningkat, lalu kenapa? Dia berada di puncak manusia, Raja Serigala Chang San Yin yang terkenal. Dia bukan lagi karakter kecil beberapa tahun lalu yang harus bertindak hati-hati. Di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran ini, tempat para dewa Gu tidak bisa masuk, satu teriakannya dapat membuat banyak Master Gu gemetar. Hentakan kakinya dapat mengguncang Istana Suci. Dengan satu pikiran, kelompok serigala akan langsung menciptakan pertumpahan darah. Ada pepatah terkenal di bumi, kekuatan politik berasal dari kekuatan militer. Tinju yang kuat adalah kekuatan dan kekuatan adalah kebenaran. Namun, di bumi, kekuatan terkonsentrasi pada massa. Selain kekerasan dan tinju, seseorang perlu menggunakan kebenaran untuk menyembunyikan kebenaran dan berkompromi sesuai dengan sentimen publik. Namun, di sini, kekuatan individu jauh di atas kelompok. Sentimen publik dan kebenaran jauh lebih lemah. Tanpa menyebut orang lain, ambil saja Fang Yuan saat ini sebagai contoh, siapa yang peduli dengan kebencian dan dendammu, siapapun yang datang akan menghadapi pemusnahan. Siapapun yang tidak enak dipandang, mereka dapat dibantai tanpa peduli sama sekali. Melihat dengan jijik pada semua kehidupan, menginjak-injak sentimen publik, tanpa pengekangan dan bebas seperti angin. Namun, dalam pengejaran Fang Yuan terhadap dao besar, dia tidak tertarik untuk membantai semut. Dengan santai, pembantaian besar-besaran hari ini tidak lebih dari sekadar langkah kecil menuju target agungnya. Saat dia memikirkan tujuan perjalanan ini, Fang Yuan perlahan membuka matanya. Lolong, raungan binatang buas bergema ke langit.
Sebuah gundukan tanah menonjol dari kejauhan sebelum pecah terbuka, lumpur dan batu berceceran di sekitarnya saat Raja Binatang Buas raksasa setinggi 50 kaki melompat keluar. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin saat dia mencibir, "Kaulah orangnya." Seketika, dia memerintahkan kelompok serigala untuk menyerang, pikiran tak berujung terbang di benaknya seperti gerimis yang tak berujung. Jika dilihat dari ketinggian, akan terlihat pemandangan yang sangat spektakuler dari serigala yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke depan seperti gelombang pasang yang tak berujung. Saat mereka mendekati Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya, serigala-serigala itu tiba-tiba terbagi menjadi beberapa kelompok seperti semut yang mencoba memanjat gajah. Pada saat yang sama, serigala-serigala biru melolong dan terbang turun, berputar-putar di sekitar Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya seperti burung. Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya melompat ke arah kelompok serigala dan mulai mengamuk. Segera, darah serigala berceceran dan mayat-mayat serigala menutupi tanah. Kaki-kakinya yang raksasa akan meninggalkan lubang-lubang darah yang mengerikan di jejaknya. Fang Yuan tersenyum saat dia mengamati pertempuran dari langit. Di bawah kendalinya, kelompok-kelompok serigala maju dan mundur, terkadang lambat dan terkadang cepat, saat mereka menyerbu ke depan gelombang demi gelombang, membentuk situasi semut melahap gajah. Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya meraung lagi dan lagi sambil dengan gagah berani menyerbu ke sekeliling, menyebabkan banyak korban dalam kelompok serigala. Dalam benak Fang Yuan, Mo Yao berseru pelan karena terkejut, sedikit terkejut dengan pencapaian jalur perbudakan Fang Yuan. "Wow, aku tidak menyangka anak ini memiliki begitu banyak bakat di usia muda ini." Memimpin serigala-serigala ini sealami bernapas, dan dengan mudahnya menggerakkan lengannya, dia telah menguasai seni pertempuran gesekan jalur perbudakan, melawan yang kuat dengan kekuatan yang lemah. Ini adalah pencapaian tingkat master. Namun, itu tidak lebih dari sekadar sedikit kejutan. Mo Yao telah melihat dan mengalami banyak hal dalam hidupnya dan bukan seorang dewa gu biasa, tetapi peri generasi tertentu dari rumah afinitas roh, cakrawalanya luas dan tuan semuda Fang Yuan tidak sedikit dalam ingatannya. Pertempuran berlangsung beberapa saat, Raja Binatang Buas segudang kepala bumi meraung lagi dan lagi, energinya dikonsumsi oleh kelompok serigala dan tidak dapat lagi menunjukkan kekuatannya yang ganas. Sejumlah besar binatang buas kepala bumi melompat keluar dari bawah tanah dan bergabung dalam pertempuran. Fang Yuan terkekeh acuh tak acuh, memimpin serigala dengan mudah karena dia sudah menduga hal ini. Hasil dari pertempuran besar ini sudah ditentukan sejak awal. Bagaimana mungkin sekelompok binatang buas bumi berskala ribuan binatang bisa menjadi lawannya? Pertempuran besar seperti itu mencakup jarak ribuan mil, tetapi ini dengan cerdik dibagi menjadi puluhan bagian lingkaran pertempuran oleh Fang Yuan, menggunakan kelompok serigala yang lemah untuk mengepung dan kemudian menggunakan binatang buas bermutasi yang kuat dan kuat untuk membentuk kepala panah yang menyerang ke depan. Bagian pertama dari lingkaran pertempuran dihancurkan oleh kelompok serigala, saat mereka bergabung dengan kelompok berikutnya untuk menghancurkan bagian kedua, bagian ketiga, dominasi terakumulasi dan skala kemenangan semakin condong ke arah Fang Yuan. Akhirnya, kecepatan aneksasi kelompok serigala meningkat lebih cepat dan lebih cepat hingga mereka membantai Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya. Kultivasi jalur perbudakan anak ini memang tidak biasa. Meskipun kemampuan memerintahnya sangat indah dan berani, menggunakan taktik yang tajam dan lembut bersama-sama, dia masih jauh dari pencapaian tingkat Grandmaster. Mo Yao berpikir dalam hati. Gu Master mengangkat, menggunakan, dan menyempurnakan, tidak peduli aspek mana, semuanya sangat mendalam dan dalam. Gu Master mungkin menggunakan cacing Gu yang sama, tetapi kinerja beberapa Gu Master akan sangat luar biasa hingga dapat disebut sebagai seni. Orang-orang ini dikenal sebagai Master. Master dapat ditemukan tetapi tidak dicari, dan tidak dapat dikultivasikan hanya dengan menginvestasikan sumber daya. Tidak hanya membutuhkan bakat bawaan, Gu Master juga harus memiliki kemampuan. Tetapi di atas Master adalah Grandmaster. Membandingkan Master dan Grandmaster seperti membandingkan rumput dan pohon. Selain bakat, kecakapan, dan sumber daya, pencapaian Grandmaster juga membutuhkan kesempatan dan pemahaman yang tidak terduga. Selama seseorang mencapai level Grandmaster, mereka dapat memperoleh pemahaman tentang jalan apapun dengan menggunakan jalan mereka sendiri sebagai fondasi. Mereka dapat memahami tentang yin yang dan langit dan bumi. Mereka dapat mempelajari tentang kedalaman alam semesta, melampaui alam fana dan menjadi abadi di antara yang abadi, orang bijak di antara orang bijak.
Mo Yao adalah Grandmaster jalur penyempurnaan, meskipun dia telah binasa, visinya yang luas masih ada. Dia telah melihat banyak master dalam hidupnya, alasan utama mengapa dia merasa pencapaian Fang Yuan mengesankan adalah karena usianya yang masih muda. Tidak lama kemudian, Raja Binatang Buas Segudang Kepala Bumi jatuh dengan keras, telah meninggal karena luka berat. Darah mengalir keluar dengan cepat dan segera terbentuk menjadi genangan darah di sampingnya. Fang Yuan turun dan secara pribadi mengulitinya, segera mulai memurnikan Gu di sebelah genangan darah dengan kelompok serigala di sekitarnya. Gu zombie kepala bumi yang dimodifikasi Mo Yao membutuhkan daging segar, dengan daging Raja Binatang Buas Segudang Kepala Bumi menjadi yang terbaik, Raja Binatang Buas Segudang menjadi yang terbaik kedua dan Raja Binatang Buas Segudang menjadi pilihan terakhir. Oleh karena itu, Fang Yuan bergerak dalam skala besar dan secara pribadi membunuh Raja Binatang Buas Segudang Kepala Bumi. Penyempurnaan Gu berlanjut selama 3 hari 3 malam sebelum berhasil dengan sempurna. Fang Yuan mencapai tujuannya. Setelah itu ia membubarkan sebagian besar kelompok serigala untuk berburu di alam liar, hanya membawa serta binatang buas mutan elit bersamanya saat ia kembali ke Istana Suci tanpa henti. Medan perang menjadi sunyi senyap, tiba-tiba, seseorang yang berdarah keluar dari mayat serigala hutan darah seukuran bukit. Orang berdarah itu bergoyang tidak stabil saat ia bergerak dan hanya berjalan beberapa langkah sebelum jatuh ke tanah. Ia tersentak kasar, tatapan tidak percaya di matanya saat ia bergumam, "Aku masih hidup." Ia mengusap wajahnya dengan kuat, memperlihatkan wajahnya. Itu tidak lain adalah Ma Hongyun. Setelah ia dipukul pingsan oleh Jiang Dong, ia tetap tergeletak di tanah. Raja Binatang Buas Kepala Bumi tua itu mengabaikannya dan mengejar Jiang Dong. Namun segera setelah itu, kelompok serigala menelan daerah itu dan membantai semua makhluk hidup, dan Ma Hongyun berakhir di mulut serigala. Jika itu adalah serigala biasa seperti serigala punggung penyu, serigala air atau serigala angin, Ma Hongyun pasti sudah tercabik-cabik dan tergeletak di perut serigala. Untungnya, serigala hutan darah seukuran bukit itu yang telah memakannya. Serigala ini membuka mulutnya yang besar dan dengan satu putaran lidahnya, langsung menjilati tanah dalam jarak 100 langkah. Ma Hongyun bersama dengan mayat Raja Binatang Buas Kepala Bumi tua itu masuk ke perut serigala hutan darah. Jika terus seperti itu, Ma Hongyun pasti sudah dicerna oleh serigala hutan darah cepat atau lambat dan berubah menjadi tumpukan kotoran serigala. Namun setelah pertempuran dengan kelompok binatang buas kepala bumi, serigala hutan darah ini diserang dari segala arah dan mati di medan perang, dada dan perutnya terkoyak sehingga udara bisa masuk. Ma Hongyun dengan pusing terbangun dan buru-buru mengebor jalan keluar. Pada saat ini, pertempuran telah berakhir dan medan perang ditutupi dengan mayat binatang buas. Kadang-kadang, beberapa binatang buas yang berada di saat-saat terakhir mereka akan terengah-engah, menekankan keheningan mematikan di sekitarnya. Setelah Ma Hongyun cukup bernapas, kekuatannya mulai pulih secara bertahap dan bau darah yang pekat menyerang hidungnya. Dia menyadari situasinya sama sekali tidak meyakinkan, aku harus segera meninggalkan tempat ini, binatang buas akan tertarik oleh bau darah tidak lama lagi. Ma Hongyun lahir dan dibesarkan di dataran utara, akal sehat untuk bertahan hidup ini sudah tertanam dalam tulang-tulangnya. Dia segera berdiri dan memastikan arah menuju Istana Suci dan segera berangkat. Namun, dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia berhenti. Pandangannya tertarik oleh seekor cacing gu. Ini adalah cacing gu liar di mayat binatang pemimpin bumi. Binatang pemimpin bumi telah mati, gu liar di atasnya seharusnya telah binasa atau terbang menjauh. Tetapi gu liar ini tiba-tiba tertahan oleh tulang yang retak dan tidak dapat terbang menjauh. Ini seharusnya gu tingkat 2, sesuatu. Ma Hongyun tidak dapat mengingatnya dengan jelas, tetapi itu tidak menghalanginya untuk mengetahui nilai gu ini. Cacing gu yang bagus, ini cacing gu yang bagus, setelah mendapatkannya, bahkan jika aku tidak dapat menggunakannya sendiri, aku dapat menjualnya dengan banyak batu purba. Ma Hongyun merasakan gelombang kegembiraan dan segera berjalan mendekat, dengan mudah meraih cacing gu itu. Bab 573, Eksperimen Manusia. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Cahaya perak bersinar di taman tempat tanaman bergoyang lembut. Di sebuah paviliun, Fang Yuan sedang bermain-main dengan zombie kepala bumi gu. Bentuk gu ini tampak seperti cacing tanah, berwarna kuning cerah dan seukuran lengan bayi. Saat ini, ia melilit jari-jari Fang Yuan seperti ular yang menggeliat.
Melalui resep Mo Yao yang ditingkatkan dan daging mayat Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya, penyempurnaannya berhasil. Tetapi Fang Yuan belum menggunakannya. Dia berhati-hati di alam, zombie kepala bumi Gu ini disempurnakan dari resep yang dimodifikasi, apa yang akan dia lakukan jika ada masalah. Meskipun dia telah mencapai kompromi dengan keinginan Mo Yao adalah peri dari rumah afinitas roh jalur yang benar serta seorang Grandmaster jalur penyempurnaan, dia tidak bisa menurunkan kewaspadaannya. Tetapi, para Grandmaster benar-benar layak menyandang nama mereka. Pencapaian jalur penyempurnaanku telah mencapai ranah Master, tetapi jika dibandingkan dengan Mo Yao, aku masih muda seperti anak kecil. Mengingat proses penyempurnaan Gu zombie kepala bumi, Fang Yuan masih merasa tersentuh. Selama seluruh proses penyempurnaan Gu, Mo Yao hanya mengucapkan 3 kalimat, tetapi itu adalah panduan penting, sentuhan akhir yang vital. Fang Yuan mampu memperoleh banyak wawasan dari mereka. Namun, dia tidak tahu bahwa Mo Yao juga tersentuh hatinya saat ini. Pencapaian Master Ganda, aku tidak menyangka anak ini tidak hanya menjadi Master Jalur perbudakan tetapi juga Master Jalur penyempurnaan. Pencapaian Master Ganda di usia yang begitu muda, bakat dan talenta seperti itu jarang ada dalam ingatanku. Tidak heran dia memiliki ambisi besar untuk ingin naik ke ranah yang terhormat, setara dengan surga pencuri, bumi surga, matahari raksasa. Wajar juga untuk menjadi sombong dan angkuh setelah mendapatkan kesuksesan di usia muda ini. Mo Yao masih mengejek tujuan Fang Yuan untuk setara dengan para bangsawan, tetapi dia mengerti. Menjadi seorang master tidak dapat dilakukan hanya dengan bakat dan kecakapan, itu juga membutuhkan sumber daya yang cukup dan bahkan bimbingan dari guru-guru hebat. Tampaknya latar belakang anak ini cukup dalam. Sebelumnya, Mo Yao sudah mengetahui rahasia Fang Yuan yang memiliki tanah terberkati Hu Immortal. Sekarang, dengan intel pencapaian Master Ganda, dia merasakan asal-usul Fang Yuan yang dalam. Tuan Raja Serigala, para pemimpin suku Ge dan suku Chang telah maju untuk bertemu. Tepat pada saat ini, seorang pelayan melaporkan dari luar pintu. Fang Yuan menenangkan pikirannya, keduanya telah dipanggil olehnya. Dia dengan acuh tak acuh berkata, biarkan mereka masuk. Ya, pelayan itu dengan hormat mundur. Tidak lama kemudian, 2 orang maju dan berlutut, bersujud 3 kali untuk memberi penghormatan, ekspresi yang sangat hormat dan takut terlihat di wajah mereka. Menjalani pembaptisan kontes Istana Kekaisaran dan berada di posisi tinggi dengan tidak kekurangan sumber daya, di bawah naungan pohon besar seperti Raja Serigala, Ge Guang dan Chang Jiyu sudah menjadi Master Gu peringkat 4. Fang Yuan melirik dan bertanya tanpa membiarkan mereka berdiri, apakah kalian telah menyelesaikan hal-hal yang kukatakan beberapa hari yang lalu? Setelah Fang Yuan berhasil dalam ekspedisinya dan kembali ke Istana Suci, dia memberi perintah kepada kedua pemimpin suku untuk mengumpulkan semua Master Gu suku mereka untuk membersihkan medan perang. Sesuai dengan kata-kata Tuan Raja Serigala, medan perang telah dibersihkan, semuanya. Ge Guang hendak melaporkan perolehannya, tetapi disela oleh Fang Yuan. Dia tidak peduli dengan rampasan perang ini, bertanya, berapa banyak Master Gu yang kalian tangkap? Ge Guang tidak menjawab kali ini, sebaliknya memberi isyarat kepada Chang Jiyu yang ada di samping, dengan matanya. Semua orang tahu bahwa Chang Jiyu adalah putra Chang San Yin sendiri, dan setelah Fang Yuan menguasai suku Chang, ia mengangkat Chang Jiyu sebagai pemimpin suku. Ge Guang membiarkan Chang Jiyu menjawab pertanyaan Fang Yuan, mengingat hubungan ini dan untuk menunjukkan niat baiknya kepada Chang Jiyu. Chang Jiyu berbicara dengan ekspresi penuh hormat, tatapannya memperlihatkan pemujaan fanatik yang gila, hati orang-orang tak terduga dengan keserakahan yang tak terpuaskan. Meskipun ayahanda telah mengumumkannya di depan umum, masih banyak Master Gu yang menyelinap ke medan perang untuk mencuri mayat binatang buas atau Gu liar. Selama beberapa hari ini, saya dan pemimpin suku Ge Guang menggabungkan kekuatan kami dan berhasil menangkap lebih dari 180 Master Gu yang dikurung di penjara sekarang. Namun, masih banyak bajingan licik dan pengkhianat yang memanfaatkan saat kami tidak berjaga untuk menyelinap masuk dan mendapatkan keuntungan gratis. Saya telah menginterogasi para tahanan dan memiliki banyak informasi tentang mereka. Selama ayahanda memerintahkan, saya pasti akan berusaha keras untuk memenjarakan semua pelarian ini. Meskipun Chang Jiyu berlutut di tanah, tubuh bagian atasnya tegak saat dia berbicara dengan nada yang tidak takut, hidungnya yang mancung, alisnya yang gelap, punggungnya yang lebar, dan pinggangnya yang ramping memberinya aura heroik. Fang Yuan tersenyum, dia tidak
Tertarik untuk menangkap para pelarian ini, medan perang itu luas dan tidak dibatasi oleh pintu atau rintangan. Kamu telah melakukan hal yang hebat dengan menangkap begitu banyak Master Gu. Adapun yang lainnya, adalah keterampilan mereka sehingga mereka dapat melarikan diri, tidak perlu mengejar mereka. Kamu dapat pergi sekarang, dan bawa para tawanan yang ditahan itu ke sini. Ya, bawahan ini, anak ini, mematuhi perintahmu. Tidak lama kemudian, keduanya mengawal hampir 200 tawanan ke Fang Yuan. Atas perintah Fang Yuan, sebuah aula besar telah dibuat untuk mengunci para Master Gu ini. Kalian semua keluar dan tutup pintu, jaga pintu masuk dan jangan biarkan orang luar masuk dalam jarak 100 langkah. Jika ada ahli yang datang, beritahu aku terlebih dahulu. Fang Yuan membubarkan semua orang, aula itu sekarang hanya berisi dia dan para tawanan. Pintunya terkunci dan karena tidak ada lentera yang dinyalakan, aula itu menjadi gelap gulita. Hal ini tentu saja meningkatkan kegelisahan dan kecemasan di hati para tawanan. Tuan Raja Serigala, apa yang ingin kau lakukan dengan menangkap kami? Aku adalah anggota suku Hei dan berbicara tentang hubungan. Hei Loulan adalah sepupuku yang lebih tua. Di antara para tawanan, seorang Master Gu muda berteriak. Fang Yuan mencibir dan dengan menjentikkan jarinya, mengaktifkan sebuah Gu. Cih, suara pelan terdengar dan kepala Master Gu muda itu meledak seperti semangka, menyemburkan materi otak berwarna putih. Keributan besar langsung terjadi saat para tawanan ketakutan dan panik. Segera, seseorang memimpin dan yang lainnya juga mengikuti, berlutut satu demi satu. Tuan Raja Serigala, aku pantas mati. Aku seharusnya tidak pergi mencuri rampasan perang Tuan, hati nuraniku telah dibutakan. Tuan, mohon ampuni kami, Tuan kasihanilah. Fang Yuan memiliki reputasi yang mengerikan, dan sekarang dia membunuh dengan santai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak satu pun dari Master Gu ini adalah ahli, sebagian besar hanya memiliki kultivasi tingkat 1 atau tingkat 2. Latar belakang mereka tidak bagus dan mereka tidak dapat memasuki gedung 88 yang sejati, menghadapi ahli tahap puncak tingkat 5 seperti Fang Yuan dan mencoba melawan hanya akan mencari kematian, jadi mereka hanya bisa meminta pengampunan. Berisik, Fang Yuan berteriak dengan suara lembut, tetapi suaranya bergema di aula. Dia dengan santai melambaikan tangannya, membunuh orang yang memohon dengan suara paling sedih, meskipun mereka cukup jauh. Aku akan membunuh siapapun yang berani membuat lebih banyak keributan. Fang Yuan berkata dengan acuh tak acuh, suaranya tidak keras tetapi terngiang di telinga para tawanan. Seluruh aula langsung menjadi sunyi senyap karena ketakutan, bahkan suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Fang Yuan baru merasa puas dan bertanya pada Mo Yao dalam benaknya, sekarang bagaimana aku harus bereksperimen? Mo Yao terkekeh, ini mudah, adik kecil hanya perlu mengatur cacing Gu sesuai dengan instruksiku. Dia langsung memanggil Fang Yuan dengan sebutan, adik kecil, memberikan kesan keakraban. Fang Yuan mendengus dalam hati, tetapi tidak membalas dan mengikuti instruksi Mo Yao. Setiap kali Mo Yao memberitahu, Fang Yuan akan merespons dengan mengirimkan cacing Gu. Cacing-cacing Gu ini adalah cacing-cacing Gu yang membentuk jurus pembunuh Raja Zombie Surgawi berlengan 6, Gu Zombie Kepala Bumi, Gu Zombie Asura, Gu Zombie Iblis Surgawi, dan seterusnya. Beberapa dilempar ke atap dan beberapa ditempatkan di sudut-sudut. Saat cacing-cacing Gu membentuk lengkungan di udara, jejak cahaya warna-warni muncul di mata para tawanan. Orang-orang ini sangat cemas, tetapi mereka tidak berani bertanya apapun. Mereka berdiri di tempat mereka bahkan tanpa berani bergerak sedikit pun seperti anak anjing kecil. Mayat tanpa kepala dari dua tawanan yang dibunuh Fang Yuan masih ada di sekitar mereka. Bau darah perlahan-lahan menyebar ke aula saat darah mengalir keluar dari leher yang terpenggal. Setelah mengatur cacing-cacing Gu ini ke tempatnya, Fang Yuan secara berturut-turut mulai menuangkan esensi purba ke dalamnya sesuai dengan instruksi Mo Yao. Proses menuangkan esensi purba ini cukup spesifik. Pada suatu saat, dia harus memilih cacing Gu di tenggara dan saat berikutnya, itu akan menjadi barat laut, dan tiba-tiba, itu akan menjadi cacing-cacing Gu di samping. Kadang-kadang Gu utama, dan kadang-kadang cacing Gu pendukung. Bahkan Fang Yuan merasa bingung dan dalam hati memasang kewaspadaannya. Ketika semua cacing Gu diaktifkan, cahaya dari mereka secara bertahap terhubung bersama dan segera membentuk rumah cahaya kuning pucat yang menutupi aula, termasuk semua tawanan di dalamnya. Ini, pikiran Fang Yuan terguncang dan pupil matanya melebar. Mo Yao tersenyum lembut saat dia menjelaskan, ini adalah rumah Gu.
Fang Yuan tanpa sadar berkata, apakah esensi dari Raja Zombie Surgawi berlengan 6 ini adalah rumah Gu? Mo Yao terkekeh, anak bodoh, mungkinkah kamu tidak tahu sifat sebenarnya dari rumah Gu adalah jurus pembunuh? Raja Zombie Surgawi berlengan 6 adalah jurus pembunuh, rumah Gu juga merupakan jurus pembunuh, esensinya sama, jadi mereka secara alami dapat saling bertukar. Mata Fang Yuan bersinar terang saat dia merasakan implikasi tak terucap dari kata-kata Mo Yao, segera bertanya, dari kata-katamu, tidak bisakah semua jurus pembunuh berubah menjadi rumah Gu? Tentu saja, Mo Yao menjawab tanpa ragu, manusia adalah roh semua makhluk hidup sementara Gu adalah esensi dunia, pembawa dao besar. Cacing Gu memiliki satu kemampuan. Apa itu jurus pamungkas? Jurus pamungkas adalah kumpulan cacing Gu yang berbeda yang menumpuk kemampuan mereka. Jurus ini dapat meningkatkan kekuatan satu kemampuan ke tingkat yang sangat tinggi atau menghasilkan beberapa kemampuan yang dapat menangani aspek yang berbeda. Mo Yao tidak menjelaskan lebih lanjut, apakah Fang Yuan dapat memperoleh pemahaman dari ini adalah masalahnya sendiri. Fang Yuan menatap kosong, inspirasi mulai berkelebat tanpa henti di benaknya. Kata-kata Mo Yao seolah menembus jendela kertas, memungkinkan wawasannya meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Benar, esensi rumah Gu adalah jurus pamungkas yang telah mengeras. Misalnya, 88 True yang building dapat dibandingkan dengan Water Pavilion. Yang pertama meliputi Istana Kekaisaran, memengaruhi dataran utara, menjarah sumber daya, dan menyimpan warisan. Yang terakhir dapat disembunyikan, dan memiliki kemampuan pertahanan dan penyimpanan. Fungsi-fungsi ini tidak hanya disediakan oleh satu cacing Gu, tetapi merupakan hasil dari Gu Master yang mengumpulkan cacing-cacing Gu ini. Petik 2. Dari perspektif lain, rumah Gu hanyalah satu bentuk manifestasi dari jurus pamungkas. Karena Raja Zombie Surgawi berlengan 6 hanya dapat berpengaruh padaku, satu orang, mengapa ia tidak dapat membentuk rumah Gu dan secara bersamaan berpengaruh pada banyak orang? Saat memikirkan ini, Fang Yuan melihat ke depan. Di rumah Gu, tubuh para tawanan Gu Master itu sudah mulai menunjukkan perubahan. Apa yang terjadi padaku? Semua orang berteriak ketakutan saat mereka melihat sisik emas tumbuh dengan cepat di kulit mereka. Ah, sakit sekali, gatal sekali, terlalu gatal, aku tidak tahan, bunuh saja aku. Tak lama kemudian, mereka jatuh ke tanah satu demi satu, beberapa dengan marah mencengkeram kulit mereka dan merobek pakaian mereka. Sementara yang lain membungkukkan tubuh mereka seperti udang, menutupi dada mereka erat-erat saat darah mengalir keluar dari mulut dan hidung mereka. Ini, apa-apaan ini? Kenapa ada lengan mengerikan yang tumbuh dari punggungku? Tidak lama kemudian, jeritan ketakutan mencapai puncaknya, gelombang suara bahkan mengguncang atap. Semua jenis lengan mulai tumbuh satu demi satu, beberapa berwarna hijau tua, beberapa ungu tua, beberapa kuning, dan ketebalannya juga berbeda. Kelainan bentuknya terlihat sangat tidak sedap dipandang. Namun Fang Yuan tidak pernah peduli dengan detail kecil pada penampilan luar ini, matanya sedikit menyipit saat dia merasakan aura berbahaya yang mulai dilepaskan oleh Master Gu. Dia merasa sangat senang sekaligus khawatir. Pemahaman Mo Yao tentang jurus pamungkas sangat mendalam. Namun mengapa yang lain tidak memiliki pemahaman seperti itu? Apakah karena sebagian besar Master Gu dan bahkan Dewa Abadi tidak memiliki keterampilan untuk mengubah jurus pamungkas menjadi rumah Gu begitu saja? Grandmaster Jalur Penyempurnaan, ini benar-benar alam yang mengerikan. Bab 574, Kelemahan Mo Yao. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Di aula yang sangat terpencil, hanya Fang Yuan yang berdiri. Ada keheningan yang mematikan. Cahaya kuning samar bergabung menjadi satu, membentuk-bentuk rumah Gu. Di dalam rumah cahaya itu ada lantai mayat. Hampir 200 Master Gu meninggal dengan kematian yang mengerikan. Di antara mayat-mayat ini, beberapa memiliki sisik di tubuh mereka, beberapa sekeras baja, beberapa tumbuh anggota tubuh aneh dan memiliki ekspresi meringis, beberapa meledakkan diri dan menyebabkan anggota tubuh mereka yang patah beterbangan di seluruh tempat. Ekspresi Fang Yuan muram. Dia bertanya kepada Mo Yao dalam benaknya, ini adalah gerakan pembunuh yang kamu pikirkan. Mo Yao menjawab dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, para Master Gu ini pasti akan mati. Raja Zombie Surgawi berlengan 6 adalah gerakan pembunuh jalur kekuatan, ia memiliki persyaratan tinggi terhadap tubuh. Sekarang tampaknya, bahkan dengan fondasi jalur kekuatanmu, ia tidak dapat menahan gerakan yang begitu kuat. Fang Yuan mencibir,
menunjukkan ketidaksenangannya. Ini penjelasanmu. Kau pikir aku tidak bisa mengatakannya? Jurus pamungkas ini punya banyak sekali kekurangan. Awalnya 50 hingga 60 orang tewas, di tengah jalan sekitar 100 orang tewas, dan menjelang akhir kita hanya punya 6 hingga 7 Go Master. Setidaknya ada 17 kekurangan. Jangan lupa kita sudah sepakat. Hehehe, Mo Yao terkekeh, dia tidak merasa terancam, lalu menjawab, adik kecil, jangan gegabah, Raja Zombie Surgawi berlengan 6 baru saja diciptakan secara kasar, wajar saja punya kekurangan. Kalau kita terus memperbaikinya, lama-kelamaan akan sesuai dengan harapan kita. Dia menjawab Fang Yuan sambil berpikir, anak ini tidak sederhana, dia bisa mendeteksi 17 kekurangan, dengan pencapaian master penyempurnaannya. Dia seharusnya hanya bisa menemukan 11 paling banyak, sepertinya pencapaian jalur kekuatannya juga sudah mencapai batas level master. Mo Yao tidak tahu kalau Fang Yuan sedang mempermainkan pikirannya di sini. Aku hanya bisa melihat 7 kekurangan, aku sengaja menambahkan 10 untuk menyelidikinya, tampaknya kekurangan jurus pamungkas ini lebih dari 17. Fang Yuan menilai dalam benaknya. Mo Yao sedang menguji tingkat pencapaiannya, tetapi Fang Yuan juga sedang menyelidiki fondasinya. Raja Zombie Surgawi berlengan 6 penuh dengan kekurangan, semua Master Gu yang digunakan untuk percobaan itu sudah mati, tetapi Fang Yuan senang alih-alih khawatir. Secara logika, Mo Yao memiliki pencapaian Grandmaster penyempurnaan, bahkan jika itu adalah jurus pamungkas yang dibuat secara kasar, tidak mungkin ada begitu banyak kekurangan. Tetapi meskipun Mo Yao memang seorang Grandmaster penyempurnaan, ini hanya sebagian dari keinginannya yang ditinggalkannya. Kompromi Fang Yuan nyata, tetapi dia tidak pernah menyerah terhadap tujuannya untuk menyingkirkan keinginan Mo Yao. Melalui penyelidikannya saat ini, dia menemukan satu kelemahan dari keinginan Mo Yao. Meskipun aku tidak begitu mengenal jalan kebijaksanaan, aku telah menghabiskan banyak uang dan membeli banyak informasi mahal dari surga harta karun kuning, itu adalah pengetahuan yang berharga. Jalan kebijaksanaan mencari jalan pengetahuan, itu terbagi menjadi pikiran, keinginan, dan emosi. Pikiran adalah fondasinya, ketika seseorang berpikir, pikiran tercipta. Ketika banyak pikiran terkumpul, keinginan terbentuk. Dengan banyak keinginan yang saling terkait, emosi akan terbentuk. Pikiran seperti rumput liar, mereka dapat dengan mudah diciptakan atau dihancurkan, keinginan dapat selalu berubah, keras seperti baja, kosong seperti vakum, atau ganas seperti api. Adapun emosi, mereka seperti air, aliran kecil ketika tipis, tetapi tidak dapat dipotong dengan mudah atau diarahkan oleh akal sehat. Ketika dalam, mereka akan seperti laut, memiliki kendali dan kekuatan besar atas diri sendiri. Dari ketiganya, emosi adalah yang paling sulit dihilangkan, sedangkan pikiran adalah yang paling mudah dihancurkan dan diciptakan. Aku seharusnya senang bahwa apa yang ada di dalam pikiranku sekarang adalah kemauan Mo Yao dan bukan emosi Mo Yao. Petik 2. Ketika seseorang berpikir, pikiran tercipta. Ketika pikiran bertabrakan, pikiran itu hancur atau menyatu. Pikiran akhirnya akan menjadi hasil yang diperoleh dari berpikir. Lalu bagaimana dengan sebagian dari kemauan seseorang? Hehehe, Fang Yuan memikirkan bagian yang brilian dan dia terus-menerus mencibir dalam hatinya. Kemauan tidak terbentuk hanya dengan mengumpulkan pikiran yang tersebar secara acak. Namun, kemauan benar-benar merupakan penghubung dari pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kemauan memikirkan suatu pertanyaan, ia akan menggunakan pikirannya sendiri untuk menyatu dan menciptakan pikiran baru, mendapatkan hasil dari pemikiran mereka. Mo Yao adalah seorang Grandmaster penyempurnaan, kemauannya juga mewarisi pencapaian Grandmasternya, tetapi kekurangan yang tercipta dalam berpikir tentang Raja Zombie Surgawi berlengan 6 bukan karena kemampuannya yang terbatas, tetapi karena dia tidak berani berpikir terlalu dalam karena dia harus mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Sekarang, Fang Yuan telah menemukan kelemahan Mo Yao. Orang yang hidup akan merasakan kelemahan di tubuh mereka jika mereka memikirkan sesuatu tanpa henti, belum lagi wasiat yang sederhana. Semakin banyak wasiat berpikir, semakin rusak mereka, dan semakin lemah mereka. Jika Mo Yao masih hidup, pengeluaran yang dikeluarkan wasiatnya akan diisi ulang oleh tubuh utamanya. Tapi sekarang, Mo Yao sudah mati. Mengapa wasiatnya tidur di dalam Water Pavilion, hanya terbangun ketika Fang Yuan masuk? Itu karena wasiatnya tidak bisa tetap terjaga sepanjang waktu, seseorang berpikir secara ekstensif ketika mereka terjaga,
semakin dia berpikir semakin lemah wasiatnya, dan semakin cepat ia akan binasa. Lihatlah 88 True Yang Building, rumah Immortal Gu peringkat 8 yang megah ini, yang berisi wasiat Giant Sun Immortal Venerable. Bahkan untuk seseorang sekuat Giant Sun Immortal Venerable, kehendak yang ditinggalkannya juga tertidur. Baik kehendak Giant Sun maupun kehendak Mo Yao, keduanya tidak memiliki sumber daya, keduanya tidak dapat diisi ulang dan hanya dapat melemah seiring berjalannya waktu. Meskipun pencapaian jalur kebijaksanaanku rendah, aku memiliki keuntungan terbesar karena aku masih hidup. Pada titik ini, aku tidak dapat melawan kehendak Mo Yao, tetapi selama aku memiliki cukup waktu untuk menundanya, aku pasti akan menang. Setelah merenungkan sampai titik ini, Fang Yuan menghentikan alur pemikirannya. Bagaimanapun, kehendak Mo Yao ada di dalam pikirannya. Bercermin terlalu lama akan menciptakan lebih banyak pikiran, meskipun ia dapat menggunakan gu pikiran ruang untuk menyembunyikannya, tidak ada jaminan bahwa Mo Yao tidak akan menemukan cara untuk mengatasinya. Di aula besar, desahan Fang Yuan dapat terdengar. Mo Yao adalah beban yang sangat besar, Fang Yuan harus selalu waspada ketika ia berpikir. Awalnya, memasuki tanah terberkati Istana Kekaisaran dan mengambil lanskap Gu abadi seperti sebelumnya sudah sangat melelahkan baginya, harus membuat banyak pertimbangan. Ditambah dengan musuh yang begitu besar yang sekarang mengintai di dalam otaknya, Fang Yuan harus sangat berhati-hati terhadap bahaya saat mencoba menyelesaikannya. Setiap kali dia memikirkan suatu masalah, dia harus mencampurkan beberapa pikiran acak untuk menyembunyikan niatnya. Pemikiran seperti ini akan mudah dicapai di masa lalu jika hatinya tenang. Namun sekarang, Fang Yuan merasa sangat melelahkan, dia merasakan kelelahan mental yang kuat. Kehendak Mo Yao mendengar desahan ini dan salah memahami Fang Yuan, menghiburnya, hehehe, adik kecil, kamu masih sangat muda, tetapi sudah sangat pekerja keras, mengapa kamu mendesah? Aku telah merevisi jurus pamungkas, kamu perlu mengganti 6 cacing gu dan menambahkan 3 lagi. Oh, alis Fang Yuan terangkat, dia berkata tanpa ekspresi, aku mendengarkan. Mo Yao memberitahunya detailnya, Fang Yuan memiliki tanah terberkati Hu abadi, tidak menjadi masalah untuk terhubung ke harta surga kuning dan menukarnya dengan beberapa gufana. Pada saat yang sama, Fang Yuan memerintahkan Ge Guang dan Chang Jiyu untuk diam-diam membawa Master Gu yang ditangkap ke aula. 3 hari kemudian, putaran eksperimen manusia lainnya dimulai. Hasil eksperimen lebih baik dari sebelumnya, tetapi masih ada kekurangan. Mo Yao menyimpulkan hasilnya dan memberikan saran revisi lainnya. Fang Yuan bertindak sesuai dengan itu, dia tidak menunjukkan ketidaksabaran bahkan setelah banyak putaran. Dia tahu dengan jelas, wasiat Mo Yao memiliki pencapaian Grandmaster penyempurnaan, tetapi semakin dia berpikir, semakin lemah dia. Putaran eksperimen itu agar mereka dapat menggantikan ketegangan pada pikirannya dengan menggunakan subjek uji. Tetapi meskipun begitu, wasiat Mo Yao harus memikirkan revisi itu sendiri. Ketika dia memikirkan hal ini, pikiran akan muncul. Semakin dia melakukan ini, semakin lemah kemauannya. Fang Yuan tidak bermaksud membuatnya khawatir, dia bersiap untuk pertempuran yang berlarut-larut. Setelah setengah bulan, selama percobaan ke-15, di aula, mayat-mayat berserakan di mana-mana. Fang Yuan menyimpan lusinan cacing gu yang digunakan untuk Raja Zombie Surgawi berlengan 6, melihat sekeliling dan mengangguk puas. Subjek uji memiliki tingkat kultivasi yang rendah, mereka tidak dapat menahan gerakan pembunuh yang begitu kuat seperti Raja Zombie Surgawi berlengan 6, mereka pasti akan mati. Tetapi bagaimana mereka mati, dan apa yang terjadi pada mereka setelah mereka mati adalah hal yang penting. Saat ini, di antara mayat-mayat ini, beberapa telah berubah menjadi zombie, beberapa memiliki sisik kuning, beberapa memiliki 6 lengan di punggung mereka, beberapa memiliki sisik runcing tajam, beberapa memiliki lengan tebal dengan otot-otot menonjol, beberapa memiliki cakar hitam pekat di tangan mereka, yang diciptakan oleh kuku mereka yang tajam. Raja Zombie Surgawi berlengan 6 menggunakan gu kekuatan pinjaman sebagai inti, dan gu zombie terbang 6 sebagai fondasi, dengan 18 gu sebagai pelengkap. Secara tegas, ini adalah jurus pembunuh jalur transformasi, mengumpulkan energi zombie untuk mengubah seseorang menjadi zombie terbang. Dengan begitu, tubuh Master Gu menjadi lebih dari 10 kali lebih kuat, dan dapat menahan kekuatan yang lebih besar. Fang Yuan berbicara perlahan, menyimpulkan apa yang diperolehnya dari hari-hari sebelumnya. Tetapi justru karena ini, energi zombie sangat padat dan serangan balik dari jurus pembunuh ini sangat parah.
Bahkan jika kita memiliki 3 Gu tipe kekuatan hidup di antara cacing Gu pelengkap, kita hanya dapat mempertahankan jurus pembunuh selama 7 menit. Itu saja, kan? Fang Yuan menanyakan keinginan Mo Yao dalam benaknya. Mo Yao tertawa, adik kecil sangat masuk akal, itu memang benar. Menggunakan Gu kekuatan pinjaman untuk meminjam kekuatan fenomena alam di langit dan bumi, tetapi bahkan ahli jalur kekuatan peringkat 5 tidak dapat menggunakannya dengan santai. Jadi, saya berpikir untuk menggunakan tubuh zombie karena kekuatan tubuh zombie melampaui daging hidup. Ia memiliki kemampuan regeneratif yang hebat dan melengkapi Gu kekuatan pinjaman dengan sangat baik. Tetapi Master Gu masih hidup, sementara energi zombie adalah kekuatan orang mati. Semakin lama Anda mempertahankan transformasi Raja Zombie Surgawi berlengan 6, semakin banyak energi zombie di tubuh Anda, dan ketika energi itu melahap kekuatan hidup Anda akan berubah menjadi zombie sepenuhnya, tidak dapat berubah kembali. Itulah reaksi balik dari gerakan mematikan ini. Kekuatan hidup dan energi kematian, keduanya benar-benar berbeda satu sama lain dan seperti musuh bebuyutan. Penggabungan hidup dan mati juga merupakan pertanyaan lama, itu di luar kemampuanku. Sudah batasku untuk menempatkan 3 cacing Gu penguat kekuatan hidup dalam jurus pamungkas. Jika kita menempatkan lebih banyak Gu ini, itu akan mengganggu energi zombie dan kekuatan jurus pamungkas akan jatuh, atau bahkan benar-benar runtuh. Jika kita menggunakan terlalu sedikit dari mereka, waktu yang bisa kamu gunakan untuk transformasi ini akan menyusut, dan itu akan berubah menjadi jurus yang tidak praktis. Fang Yuan mendengar ini dan mengangguk di permukaan, menyatakan persetujuannya, tetapi dia terkekeh dalam hatinya. Kata-kata dari Mo Yao ini adalah perubahan topik yang mencurigakan. Penggabungan hidup dan mati memang merupakan pertanyaan lama, tidak pernah ada kasus seseorang yang mati dan hidup secara bersamaan, keduanya tidak dapat hidup berdampingan. Tetapi Mo Yao adalah seorang Grandmaster penyempurnaan, tidak bisakah dia memikirkan jurus pamungkas lainnya? Mengapa dia harus menggunakan Raja Zombie Surgawi berlengan 6? Itu karena ini bisa sangat mengurangi pemikiran yang harus dilakukannya, karena Fang Yuan menyediakan dasar gerakan pamungkas, Raja Angin berlengan 4, dia hanya perlu meningkatkannya. Fang Yuan hampir yakin, dengan pencapaian Grandmasternya, Mo Yao dapat dengan mudah memulai dari awal lagi dan memikirkan gerakan pamungkas yang baru. Mo Yao adalah manusia varian, dia adalah seorang tukang tinta. Sebagai seseorang dari ras yang berbeda, dia jelas memiliki sudut pandang yang berbeda. Hari-hari ini, kami menggunakan hingga 1000 Gu Master untuk bereksperimen. Dia adalah orang yang memiliki jalan yang benar, peri dari rumah afinitas roh, tetapi dia hanya menonton dengan dingin di samping. Kekasihnya adalah pedang abadi Boking yang agung, tampaknya dalam kasih sayangnya, ada juga unsur ketertarikan pada yang kuat. Boking adalah yang mulia abadi semu yang membelah 5 wilayah dengan pedangnya, dibandingkan dengannya. Fang Yuan hanyalah seorang manusia biasa, di hati Mo Yao, apakah dia hampir sama dengan subjek uji yang meninggal. Jadi, di dunia ini, seseorang harus bergantung pada diri mereka sendiri. Hanya dirimu sendiri yang merupakan orang yang paling dapat diandalkan. Fang Yuan mencibir dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya, dia malah bertanya kepada Mo Yao, jadi, apakah jurus pamungkas Raja Zombie Surgawi berlengan 6 sudah selesai? Mo Yao menggelengkan kepalanya, belum, kami hanya bereksperimen pada Gu Master peringkat rendah, kami masih membutuhkan Gu Master peringkat tinggi, lebih baik peringkat 5, jika mereka adalah jalur kekuatan peringkat 5, itu akan menjadi yang terbaik. Jalur kekuatan peringkat 5, Fang Yuan mengerutkan kening, selain dirinya sendiri, tidak ada seorang pun yang dia kenal yang memenuhi kriteria tersebut. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, dia memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini, tidak usah terburu-buru, aku sudah mendapatkan bahan untuk transformasi tinta. Sekarang saatnya menjelajahi gedung 88 yang sejati lagi. Bab 575, memasuki gedung Tru yang lagi. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Fang Yuan memasuki ruang kendali pusat sekali lagi. Sesuai namanya, ruang kendali pusat adalah pusat kendali penting dari gedung 88 Truyang. Ruang rahasia itu berbentuk bundar dan dindingnya berkelap-kelip dengan cahaya bintang, dengan meja bundar giok putih di tengahnya. Ada model indah dari seluruh tanah suci istana kekaisaran di atas meja bundar itu, seperti meja pasir militer. Tidak hanya menggambarkan gunung dan sungai serta istana suci di tengahnya, bahkan menara-menara kecil di tanah suci itu terlihat jelas. Aku telah kembali sekali lagi.
Dalam benak Fang Yuan, kehendak Mo Yao mendesah dengan emosi yang dalam. Fang Yuan mengabaikannya dan melihat ke arah meja bundar giok putih. Dia pertama-tama menggunakan token tamu untuk memasuki gedung 88 Truyang, lalu lulus dengan evaluasi tingkat tinggi yang memungkinkannya memasuki ruang harta karun. Dia kemudian menyempurnakan prasasti perhentian tamu dan menemukan token pemilik kaca, menggunakannya, lalu dia memasuki ruang kendali pusat. Namun karena warisan di Qiyu, ia memilih untuk menghentikan sementara rencananya untuk 88 Truyang Building, dan akhirnya menyempurnakan Gu yang memanggil malapetaka. Secara keseluruhan, warisan di Qiyu memberikan manfaat dan bahaya bagi Fang Yuan. Fang Yuan mampu memperoleh Gu abadi, tetapi kemampuannya cukup unik karena dapat melukai diri sendiri untuk menguntungkan orang lain. Dan kemudian ada keinginan Mo Yao yang telah menyelinap ke dalam pikirannya. Fang Yuan tidak dapat menyingkirkannya dan dengan demikian tekanan internal padanya sangat besar. Namun tidak dapat disangkal, petunjuk yang diberikan oleh keinginan Mo Yao menuai banyak keuntungan baginya, belum lagi wawasan mengenai jalur penyempurnaan, hanya Raja Zombie Surgawi berlengan 6 dan gerakan pembunuh transformasi tinta bersama dengan resep Gu Zombie Kepala Bumi yang ditingkatkan sangat berharga. Selain itu, ada juga manfaat yang sangat besar, keinginan Mo Yao akan sangat membantu rencana Fang Yuan di 88 Truyang Building. Bagaimanapun, Mo Yao adalah seorang Grandmaster jalur penyempurnaan yang telah meneliti 88 Truyang Building secara mendalam. Dia adalah karakter legendaris yang, saat itu, telah menyusup ke tanah terberkati Istana Kekaisaran dan menciptakan celah di mana dia mendirikan warisan di Qiyu. Fang Yuan memiliki kenangan kehidupan sebelumnya bersama dengan video Dewa Gu Benua Tengah yang menyerang bangunan 88 yang sejati. Dia juga memiliki informasi langsung dari roh tanah Langya dan sekarang, seorang asisten hebat bersamanya dalam bentuk wasiat Mo Yao. Karena itu, dia sepenuhnya percaya diri dalam perjalanan ini. Namun tak lama kemudian, tatapannya terhenti saat dia mengeluarkan desahan terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa meja pasir di meja bundar itu telah ditutupi dengan lapisan cairan hitam lengket dan cairan hitam itu telah membentuk pusaran air yang kemudian perlahan-lahan masuk ke sebuah lubang di meja pasir itu. Lubang ini tidak lain adalah lokasi warisan di Qiyu. Namun sekarang, tidak ada jejak cairan hitam di meja pasir itu dan lokasi warisan di Qiyu juga telah dipulihkan sepenuhnya di meja pasir itu, tanpa jejak lubang apapun. Pemandangan ini bagaikan pukulan berat bagi kepercayaan diri Fang Yuan. Pikirannya tersentak dan saat dia hendak menebak, tekad Mo Yao terkekeh, sudah mengetahui niatnya, jika ada keuntungan, akan ada kerugian juga. Adik kecil, kamu telah mengambil warisan di Qiyu, dan dengan kekuatan bangunan 88 yang sejati, itu pasti telah memperbaiki cacat itu. Gua di warisan di Qiyu tidak ada lagi dan sebuah menara kecil seharusnya telah dibangun kembali di sana. Tanpa celah itu, bagaimana aku bisa menyempurnakan token pemilik kaca menjadi token pemilik satu sisi? Fang Yuan meminta saran. Jika tidak ada celah, buat saja yang baru. Mo Yao tersenyum bangga, mengapa aku memberimu jurus pembunuh jalur pemurnian transformasi tinta? Kau seharusnya sudah menebaknya, cairan hitam yang menutupi meja pasir yang kau lihat saat itu disebabkan oleh jurus pembunuh transformasi tinta. Jika tidak ada celah, buat yang baru. Kata-kata Mo Yao mengungkapkan sikap seorang Grandmaster jalur pemurnian, menyebabkan Fang Yuan mengangkat alisnya. Meskipun kedengarannya mudah dari kata-katanya, bagaimana dia bisa membuat celah? Setidaknya, Fang Yuan yang merupakan master jalur pemurnian tidak memiliki kemampuan seperti itu. Mo Yao melanjutkan, celah itu tidak bisa dibuat begitu saja. Melakukannya dengan ceroboh hanya akan membangkitkan keinginan matahari raksasa yang sedang tertidur. Jika keinginannya terbangun, maka kita akan menghadapi akhir yang tragis. Untungnya, bangunan 88 yang sejati telah melalui banyak perubahan, sudah tidak lagi sesempurna sebelumnya, waktu telah menciptakan segala macam noda di dalamnya. Saat itu, aku memilih lokasi di Qiyu karena noda di dalamnya adalah yang terbesar. Jadi begitulah adanya. Fang Yuan mengangguk, dalam hati merasa senang. Kehendak Mo Yao bagaikan air tanpa sumber, jika mereka ingin mencari cacat dan celah, itu akan membutuhkan banyak pemikiran, dan ini akan menyebabkan tekadnya sangat terkuras. Namun Mo Yao tidak memuaskan niat Fang Yuan dan malah berkata, adik kecil, gunakan pikiranmu untuk menjelajahi meja pasir sesuai dengan instruksiku. Aku akan memberitahumu rahasia cara kerja gedung 88 yang sejati dan membantumu menemukan cacatnya. Baiklah, tatapan Fang Yuan berbinar.
Tindakan Mo Yao ini tidak di luar dugaannya. Dia menghargai keberadaannya, tetapi tidak apa-apa jika dia tidak berpikir. Fang Yuan dapat menggunakan kesempatan ini untuk belajar darinya dan meningkatkan pemahamannya tentang Gedung 88 yang sejati. Keajaiban Gedung 88 yang sejati sangat luar biasa. Saat Fang Yuan memasuki meja pasir dengan pikirannya, dia merasa seperti perahu kecil di lautan, hanya merasakan luasnya yang tak terbatas dan tak terduga. Setiap sudut dan sisinya adalah pelajaran yang harus dipelajari dan direnungkan. Dia langsung merasa bahwa dia adalah keberadaan yang sangat kecil dan terkesiap karena takjub. Menurut petunjuk Mo Yao, Fang Yuan menemukan total 54 cacat, dan 13 cacat di antaranya relatif lebih besar, membentuk cacat yang sebanding dengan lokasi di Qiyu sebelumnya. Hasil ini membuat Mo Yao mendesah, sudah bertahun-tahun berlalu dan bahkan Gedung 88 yang sejati tidak dapat lolos dari kerusakan dari sungai waktu. Memikirkan saat itu, saya hanya dapat menemukan 38 cacat dengan hanya 6 yang telah membentuk cacat. Berhenti sejenak, dia kemudian melanjutkan memberi arahan kepada Fang Yuan, adik kecil, sekarang kamu dapat menggunakan jurus pembunuh transformasi tinta untuk memperbaiki beberapa kekurangan ini. Fang Yuan mengikuti kata-katanya dan dengan seringnya mengubah pikirannya, lebih dari 800 gu terbang keluar dari lubangnya. Ada cacing gu dari tingkat 1 hingga tingkat 5 dari logam, kayu, air, tanah, aturan, jiwa, darah, dan jalur lainnya. Di antara ini jalur gelap adalah yang paling penting. Meskipun mereka semua adalah gu fana, tetapi untuk sekitar 10 cacing gu di antara mereka, beberapa sudah punah selama era kuno abad pertengahan dan beberapa bahkan kembali ke era kuno jauh. Dengan demikian, mereka sangat langka dan benar-benar punah dari 5 wilayah, dengan hanya beberapa dewa gu yang memilikinya dalam koleksi mereka. Fang Yuan harus menghabiskan banyak uang untuk cacing gu ini, menghabiskan setidaknya 1,5 batu esensi abadi. Batu esensi abadi sangat berharga dan dapat secara langsung mengisi kembali esensi abadi Dewa Gu dan membantu mereka berkultivasi. Pada saat yang sama, mereka juga merupakan mata uang yang digunakan oleh Dewa Gu. Bahkan selama periode puncak Fang Yuan di kehidupan sebelumnya, ia hanya mampu mengumpulkan lebih dari 60 batu esensi abadi. Dalam kehidupan ini, ia memperoleh keuntungan dari risiko, dan sejak memperoleh tanah terberkati Hu Immortal, jumlah tabungan tertingginya adalah 12 batu esensi abadi. Sekarang, ia hanya memiliki 2 batu esensi abadi yang tersisa. Tidak ada yang bisa ia lakukan tentang hal itu, terlalu banyak bidang yang membutuhkan penggunaan batu esensi abadi. Membeli kelompok serigala, mengumpulkan intel di jalur kebijaksanaan, membeli cacing gu dan sebagainya, semuanya membutuhkan batu esensi abadi. Hampir 1000 cacing gu berkibar di udara, seperti gerimis ringan. Fang Yuan mengerahkan seluruh konsentrasinya untuk memerintah dan mengatur cacing-cacing gu ini dan ketika waktunya tiba, dia berteriak pelan, transformasi tinta. Cacing-cacing gu berubah menjadi awan gelap dan hujan mulai turun dari awan dan membuat suara-suara berderai saat mereka menghantam meja pasir, berubah menjadi tetesan cairan tinta. Tetesan tinta mulai bertambah perlahan dan menutupi seluruh meja pasir. Konsentrasi Fang Yuan terkumpul ke arah cacat tertentu, mendesak cairan tinta mengalir ke arah cacat tersebut. Esensi purba dari bukaan tahap puncak peringkat 5 dengan cepat berkurang, dan cairan tinta juga habis lebih dari setengahnya sebelum mampu menembus lapisan penghalang yang tidak jelas dan terbentuk menjadi pusaran air, perlahan-lahan mengalir ke dalam lubang di meja pasir. Pada adegan ini, Mo Yao berbicara, lemparkan token pemilik gelasmu. Fang Yuan melakukan apa yang diperintahkan dan melemparkan token pemilik gelas. Token pemilik gelas tenggelam ke dalam pusaran air tinta tanpa jejak yang terlihat, cairan tinta juga mulai dikonsumsi dengan lebih cepat. Setelah sekitar 1 jam, awan gelap itu adalah yang pertama menghilang. Setelah 4 jam, cairan tinta itu menghilang sepenuhnya, dan token pemilik yang sama sekali baru perlahan terbang keluar dari lubang. Fang Yuan meraih token pemilik ini yang telah mengubah penampilannya. Di tepi permukaan sebelumnya, tonjolan tajam muncul seperti tanduk. Token pemilik satu sisi, tentu saja sesuai dengan namanya. Fang Yuan bergumam, di Gedung 88 Truyang, setelah keturunan dari Giant Sun Immortal Venerable melewati 1 lantai, token pemilik akan maju menjadi token pemilik satu sisi dan dapat menguasai 1 lantai. Pada saat yang sama, keturunan tersebut dapat memasuki ruang harta karun dan mengambil harta karun di dalamnya, tanpa perlu menukarnya. Jika
Keturunan tersebut dapat melewati 10 lantai, token pemilik akan menjadi token pemilik 10 sisi yang memungkinkan keturunan tersebut mengambil warisan Giant Sun dari ruang harta karun. Mo Yao memperkenalkan, warisan Giant Sun. Jantung Fang Yuan berdebar kencang karena kegembiraan. Mo Yao melanjutkan, benar, Dewa Matahari Raksasa mengatur keturunannya, mengatur aturan kontes Istana Kekaisaran, mendirikan gedung 88 yang sejati dan meninggalkan 88 warisan di dalamnya. Warisan Dewa Matahari Raksasa tentu saja bukan hal yang kecil. Namun dalam sejarah, pemenang Istana Kekaisaran yang mampu melewati 10 lantai sangat sedikit. Ketika aku masih hidup, masih ada 53 warisan yang tersisa dari 88, aku tidak yakin berapa banyak yang tersisa sekarang. Hehehe, ngomong-ngomong soal ini, bahkan aku iri dengan keberuntunganmu. Total ada 13 kekurangan yang kami temukan. Setiap kekurangan setelah transformasi tinta dapat memajukan token pemilik satu sisi. Jika kau dapat menggunakan semuanya, kau akan memperoleh token pemilik 13 sisi dan benar-benar dapat mengambil warisan matahari raksasa. Tidak seperti dulu, ketika hanya ada 6 kekurangan. Ketika Fang Yuan mendengar ini, hatinya yang berapi-api terasa seperti disiram dengan baskom berisi air dingin. Dia tertawa getir menggunakan semua kekurangan. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, aku hanya memiliki 2 batu esensi abadi sekarang, aku hanya dapat mendukung 1 gerakan pembunuh transformasi tinta lagi. Oh, seperti itu. Tatapan Mo Yao berbinar, sementara Fang Yuan menyelidikinya. Dia juga menyelidiki Fang Yuan. Batu esensi abadi adalah salah satu standar penting untuk mengevaluasi Dewa Gu. Fang Yuan mungkin masih manusia biasa tetapi dengan tanah yang diberkati Dewa Hu, dia sudah diperlakukan sebagai setengah abadi di hati Mo Yao. Jadi anak ini hanya punya 2 batu esensi abadi. Apakah kata-katanya benar atau bohong? Seharusnya itu benar. Godaan warisan Giant Sun bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang normal. Dia adalah master jalur penyempurnaan, dia secara alami tahu semakin banyak kekurangan yang dia sempurnakan dan semakin tinggi nilai token pemiliknya, semakin mudah rencananya menuju gedung 88 yang sejati. Hal terpenting adalah aku bersembunyi di benaknya, tidak mungkin baginya untuk bersembunyi dariku dan menyempurnakannya secara diam-diam. Petik 2. Sekarang, dia akan meminta bantuan dari kekuatan di belakangnya. Bocah ini menyembunyikannya terlalu dalam. Dia harus mengungkapkan latar belakangnya saat itu, dan aku akan dapat mengetahui 1 atau 2 hal. Sambil memikirkan ini, Mo Yao memiliki ekspresi yang menyenangkan dan ramah saat dia memberikan ide kepada Fang Yuan, tidak perlu terburu-buru. Token pemilik dapat saling mencaplok satu sama lain. Selama kamu mencaplok token pemilik pemimpin aliansi saat ini Hei Loulan, siapa yang bisa mengatakan kamu mungkin tidak dapat mengumpulkan 10 sisi? Dia memang sesuai dengan nama Mo Yao, mengetahui begitu banyak detail di balik layar. Tatapan Fang Yuan berubah tajam dan dia sengaja berkata dengan suara lebih tinggi, kau ingin membuatku melawan Hei Loulan. Apakah kau berpikir untuk mendorongku sampai mati? Meskipun Hei Loulan mudah dihadapi, suku Hei di belakangnya adalah kekuatan tingkat super dengan banyak dewa Gu yang menjaganya. Hei, kau anak yang kurang ajar, kau bisa menyamarkan identitasmu untuk menyusup ke Istana Kekaisaran namun kau takut pada Hei Loulan. Lagi pula, aku tidak mengatakan kau harus membunuhnya, kau hanya perlu mengambil token pemilik dari tangannya, itu saja. Tatapan Fang Yuan berubah, Hei Loulan tidak bisa dibunuh, membunuhnya seperti menusuk sarang. Tawon, suku Hei bukanlah sesuatu yang bisa aku provokasi saat ini, tapi token pemilik itu, dia pasti sangat menghargainya seperti nyawanya sendiri. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan, tidak bisa diprovokasi saat ini. Bukankah dia mengatakan itu mungkin akan menjadi kasus yang berbeda di masa depan? Ambisi anak ini benar-benar besar. Mo Yao dengan tajam merasakan kata kunci dalam ucapan Fang Yuan. Mengenai masalah yang disebutkan Fang Yuan, dia tidak ingin terlalu banyak berpikir. Jadi dia merentangkan tangannya di benak Fang Yuan. Bagaimana kamu mengambil token pemilik darinya adalah masalahmu.